Kembali lagi di channel gue. Kita kali ini bakal bersantai mengulas Captain America Civil War yang udah ditunggu-tunggu. Tapi yang ditunggu-tunggu kebanyakan orang nunggunya bukan si Captain Amerikanya, tapi Spider-Man. Tuh, Spider-Man. Oke, kita bahas dari ceritanya, kostumnya, visualnya, terus kontraknya, semuanya kita bahas. Komiknya juga kita bahas. Oke, mulai dari plot dulu. Oh iya, sebelum nonton video ini peringatan doang. Video ini mengandung spoiler. Bukan mini spoiler, tapi big spoiler, spoiler besar-besaran. Oke, plot. Cerita pasti udah pada tahu kalau cerita ini kenapa sih Civil War pada perang. Mungkin kalau yang nontonnya cuma ikut-ikutan doang di bioskop aja. Kok itu berantem sih Captain Amerikanya sama Iron Man? Kok berantem sih? Kok berantem? Ini temenan di Avenger. Ya sebetulnya sih nggak berantem, berbeda pendapat. Jadi storynya kan di Avenger 1, Avenger 2, terus yang kata Incredible Hulk, terus film apalagi itu Captain America Winter Soldier, kan kota-kota berancur tuh gara-gara superhero. Nah biar aman katanya, kata pemerintah superhero harus daftar ke pemerintah, jadinya kayak jadi pegawai negeri begitu. Tapi bukan pegawai negeri yang di Indonesia tentunya. Oke, jadi intinya di situ superhero. Tapi si Captain America nolak tuh kalau si terima. Nah di sini juga Iron Man bakal beda banget. Nanti kita bahas mulai karakternya. Jadi ceritanya seperti itu. Kalau yang udah pernah baca komiknya, ceritanya jelas-jelas beda banget sama yang di film. Jelas banget ya. Kenapa? Captain Amerikanya nggak mati nggak kayak di komik. Kalau di komik kan Captain Amerika mati dibunuh sama agen Carter yang cewek itu, ditembak dan habis ditembak jadi tua. Kalau di sini nggak. Oke. Selanjutnya kita bahas mengenai tokohnya, karakter. Nah karakter sebut aja udah ada Captain America, Iron Man, terus Black Widow, semuanya kecuali semua Avenger kecuali Thor sama Hulk ada. Bahkan Falcon aja ngikut, Falcon sama Ant-Man ada, Spider-Man juga ada. Dan yang baru, dan ada dua karakter baru yaitu si Spider-Man sama si Black Panther yang tadi. Nah kalau dilihat dari karakternya di film ini, Iron Man karakternya berubah banget. Kalau di Iron Man yang dulu nih, Iron Man kelihatannya sombong, arogan gitu kan. Nah tapi kalau di film ini Iron Man kayak obat gitu, dia nggak mau setengah-setengah karena apa ya, udah melihat berbagai kejadian. Dan Captain America karakter yang menurut gue sebenarnya jahat, karena ini spoiler lagi nih, di film ini kan ceritanya Winter Soldier, misain Winter Soldier kan yang udah ngebunuh bapaknya Tony Stark tuh. Terus Tony Stark apa sih, Captain America udah tahu, tapi dia nggak mau cerita ke si Iron Man. Menurut gue jahat, udah tamengnya dibikinin bapaknya. Coba lu lihat. Oke, begitulah mengenai karakter. Ya karakter, menurut gue yang karakternya penting gak penting siapa ya? Penting semua sih karakter. Paling yang gue kira bakalan ngeselin tuh Thunderbolt Ross yang kata kakek-kakek di itu. Pokoknya tentara apa sih dia, menteri luar negeri kalau nggak salah, menteri luar negeri yang ada di Incredible Hulk yang jadi musuhnya. Kalau yang tahu tuh bapaknya Betty di Incredible Hulk. Oke, lanjut. Selanjutnya kita bahas tentang kostumnya. Kostum menurut gua nggak ada perubahan sama sekali dari Iron Man, Captain America. Mungkin Black Widow ada kayak gitu. Black Widow nggak dikaitkan ini. Kayak Black Widow hampir semuanya sama kostum. Yang baru kostumnya siapa? Jelas Black Panther, Ant-Man, sama si Spider-Man. Black Panther menurut gua agak beda karena di komik Black Panther tuh punya sayap gitu loh, punya jubah. Itu kalau ini enggak, tapi menurut gua ya it's okay, it's fine. Ant-Man kenapa ya kostumnya diganti menurut gua? Kostumnya jelek banget menurut gua, helmnya tuh kocak gitu. Ya, tapi kekuatannya Ant-Man. Kalau Ant-Man biasanya berubah jadi kecil, di sini dia bisa berubah menjadi besar. Sebetulnya itu udah kayak apa sih? Marvel udah ngasih tahu pas di
kan biasanya itu ada Lego lah. Nah, Marvel ngeluarin Lego, kita kerja sama si Lego tuh bikin Lego Captain America Civil War. Nah di Lego itu sebelum filmnya rilis ada Lego si Ant-Man udah punya kekuatan jadi gede. Udah spoiler karena di komiknya juga ada karakter yang bisa berubah jadi gede gitu. Mungkin digantinya sama Ant-Man. Karakter itu Goliath, tapi sayang Goliath itu mati. Nah, udah musuh Ant-Man. Spider-Man apa? Kostumnya. Nah, kostum Spider-Man menurut gua antara bagus dan tidak bagus ya. Bagusnya ya fresh lah daripada sebelumnya. Oh iya, kalau gua telat ngomong karakter si Spider-Man di sini menurut gua beda sama sebelumnya. Kalau Spider-Man yang sebelumnya berantemnya lebih flat gitu, kayak nggak ada humornya. Tapi kalau di Civil War berantemnya lucu lah, kayak dia bilang, kayak dia ada, pokoknya kayak dia ngebahas tentang Star Wars. Ada juga, terus dia sama Captain America dia bilang pas mau berantem, dia bilang pokoknya dia ngefans lah sama Captain America gitu. Terus sama Bucky pas di TV spotnya kan ada tuh, pas dia ditonjok sama Bucky terus bilang, wow, kan kamu terbuat dari metal, keren ya. Menurut gua konyol. Ya jokesnya bukan jokes Indonesia ya, beda lah jokesnya. Oke, tadi kita ngomongin kostum Spider-Man itu kostumnya menurut gua kayaknya warna merahnya terlalu tebal gitu. Ini kan kalau mau kayak gitu pakai kostum Iron Spider aja. Nih kayak gini nih. Kan kalau pakai kostum itu keren gitu loh, lebih fresh lagi. Coba band ada kayak gini, ada kayak apa sih, kayak octopus gitu. Wah. Udah gitu kan Iron Spider kan anti peluru. Kalau kita enggak, cuma ada CGI. Matanya tuh CGI. Nah, lanjut lagi kita bakal bahas tadi plot udah, karakter udah, kostum udah, cerita udah, visual effect. Nah, ini dia visual effect. Menurut gua Marvel sangat beda banget sama DC. Kalau si DC tuh kayak lebih ngandelin visual effect ya. Banyak adegan dar, hancur sini, hancur lah pokoknya. Tapi kalau di Marvel yang ini nih, Civil War nih, nggak kayak Avenger ya. Ya menurut gua nggak terlalu banyak hancur-hancuran lah. Tapi bedanya adegan berantem itu lebih jarak dekat gitu, visual bagus lah pokoknya sinematografinya. Kayak dari adegan ini ke adegan ini berantemnya, ya menurut gua lebih bagus dibanding DC. Kalau adegan berantem jarak dekat udah. Oke, udah gua bahas semua kesimpulannya. Captain America Civil War itu film yang sangat ditunggu-tunggu oleh para fans Marvel tentunya. Yang suka nonton superhero, iya tuh. Terus sama yang ini deh, yang mau ngupdate di sosial media tuh, wah lagi nonton Civil War nih, dan itu pasti bilang. Dan terus jalan ceritanya bagus ya, nggak kayak pokoknya gue bilang film ini bener-bener bagus, tapi ada kurangnya. Nah karakter tadi, musuhnya kalau menurut Zemo itu, nah kalau lo lihat Baron Zemo nya kalau yang versi komiknya tuh, berarti versi originnya lah, versi aslinya kayak begini. Nah tuh kayak gitu. Nah tapi kalau di versi ini ya udah Baron Zemo kayak orang biasa aja udah kan, jadi kayak Deadpool gitu musuhnya. Kostumnya nggak ada kostum mungkin taruhlah Lex Luthor, tapi Lex Luthor kan emang di komik juga begitu pakaiannya. Nah tapi si Baron Zemo ini menurut gua kurang kesel gitu, maksudnya nggak kesel tapi kenapa sih kostumnya begitu, nggak nyampe wujud muka pakai topeng warna ungu gitu, pokoknya pakai ya warna ungu lah. Nah gitu. Nah pada kita bahas komiknya, perbandingan di komik sama di. Oke, kalau di komik ceritanya dimulai ada superhero yang buat onar, terus hancurin sekolah lah, hancurin inilah, jadi dibikinlah peraturan yang tadi. Nah kalau yang di film udah dibahas tadi kan, bisa mundur. Spider-Man kalau di film tim Iron Man terus, kalau di komik tim Iron Man terus pindah ke tim Captain America gara-gara yang tadi yang gue lihat itu yang kayak bisa berubah jadi gede itu mati, dibunuh sama Thor.
tapi Thor-nya itu bukan Thor asli, kayak cloningan Thor dibikin sama Hank Pym, Iron Man, Fantastic Four. Nah, ini juga yang disayangin, nggak ada Fantastic Four, padahal Fantastic Four di komiknya Civil War, Fantastic Four perannya penting. Nah, itu dia sayangnya. Terus penjahatnya, kalau di komik penjahatnya jelas masih Hydra, tapi di situ gue bingung, gue kan cuma baca doang gitu, baca Civil War doang. Si Red Skull tuh masih hidup ternyata, dan si Red Skull kayak nyuruh bunuh si Captain America begitu, kira Captain America mati kan. Terus yang balas dendam akhirnya siapa? Bucky, si Winter Soldier. Ya menurut gua jalan ceritanya nggak beda jauh lah, walaupun story base nya sama-sama pengen sama-sama superhero harus daftar ke pemerintah. Nah superhero yang ada di komik tuh yang menurut gua harus ada tuh kayak Punisher, Deadpool lagi, Daredevil. Nah menurut gua dia Fantastic Four itu seharusnya ada, tapi kalau si Fantastic Four udah jelas dong masalah hak cipta. Nah kalau si Punisher sama Daredevil ini kan dia di serinya satu universe kan, lu lihat deh, Punishernya kayak gini, Daredevilnya kayak gini. Nah kalau di versi komik kayak begini. Oke. Nah jadi si Punisher sama Daredevil tuh nanti pokoknya ikut juga. Malah si Punisher tuh nolongin Spider-Man nanti. Kalau mau tahu kan baca aja komiknya. Nah, kenapa sih nggak ada? Katanya kalau gue baca kan si Daredevil sama Punisher lah superhero cuma di daerah kota aja lah, superhero pinggiran katanya. Kalau si Captain America kan superhero dunia kayak di Sokovia. Nah, tadi videonya berhenti belum lagi. Jadi kayak superhero di Daredevil superhero cuma di kota kecil aja gitu, di Hell Kitchen. Kalau si itu kan jelas beda. Kalau Captain America ke Jerman udah, ke Sokovia udah, ke ada adegan lagi di Wakanda. Nah gitu kayak gitu. Kenapa sih nggak ada? Kalau ada seru banget. Apalagi kalau di komiknya itu kan Captain America kan diburon tuh kayak di film, dia berubah jadi polisi. Daredevil berubah jadi guru kalau nggak salah Daredevil. Terus ada dua lagi, ada Goliath atau lagi gue lupa. Ya pada akhirnya semuanya sama. Kalau akhirnya Captain America beda Captain America kalau di situ akhirnya nyerah, di komik nyerah, ketangkep. Kalau di film ya begitu. Oke, ini review gua. Menurut gua filmnya bagi para pecinta superhero jelas ini menurut gua bagus ya. Si Marvel tuh bikin apa? Mestinya tapi bukan judulnya jangan Captain America Civil War, harusnya Avengers Civil War gitu ya. Tapi ya nggak tahu lah, mungkin karena Avengers tahun kemarin udah bikin, mungkin tahun sekarang mau bikin jadi Captain America aja, nggak dikorbanin dia. Nah gitu loh. Terus kayak tadi aku kurangnya kalau lebih ada lebih belajar kita, dan kita udah bagus, karakter udah bagus, visual terlalu berlebihan, kostum nih, permasalahan kostum. Karena mereka gue pengen kostumnya baru. Terus dia aja sih Captain America, kalau kostumnya nggak terlalu wah banget gitu bagi gua. Sama si Baron Zemo harusnya kostumnya bagus. Bagi Marvel Studio yang bikin video gue, tolong dong si Baron Zemo dijadiin warna ungu gitu kayak gini. Terima kasih sudah menonton video gue. Jangan lupa share video ini ke yang lain. Kalau emang nggak suka nggak usah di share, nggak usah di like. Kalau suka lah ya. Terima kasih sudah menonton video gue. Sampai jumpa di video ngobrol sampai itu. Jangan lupa, menurut gue filmnya bagus. Kameranya mati lagi. Nah jadi gue bikin kesimpulan lagi nih. Kesimpulan yang kesekian kalinya. Udah bagus. Ya udahlah. Gue tinggal aja.